Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Nugraha Handani dengan NIM 17056200055 dari Program Studi S1 Manajemen 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan seminar PKL saya dengan judul Laporan Praktik Kerja Lapangan atau PKL pada Divisi Administrasi Student Report pada PT Karoten Asia Pasifik. Kita masuk pada latar belakang. Pentingnya PKL. Praktik kerja lapangan merupakan bagian penting dari pembelajaran karena memberikan pengalaman langsung di dunia kerja profesional, memungkinkan mahasiswa menerapkan teori ke dalam praktik serta memahami tuntutan lingkungan kerja nyata. Adapun profil perusahaan dan Carrot Academy. PKL dilaksanakan di PT Karoten Asia Pasifik, sebuah perusahaan pendidikan non-formal yang menaungi Carrot Academy, yaitu pusat pelatihan ilustrasi yang menyediakan kurikulum kreatif bagi peserta yang ingin belajar ilustrasi dari dasar. Adapun tugas dan peran praktikan selama PKL, praktikan ditempatkan pada posisi administrasi dengan tugas meliputi pengelolaan data siswa, dokumentasi kegiatan, dan distribusi informasi antar divisi. Peran administratif ini sangat penting karena mendukung kelancaran operasional dan kualitas layanan lembaga. Relevansi dengan latar belakang akademik. Penempatan ini relevan dengan latar belakang akademik praktikan di bidang manajemen sumber daya manusia yang membekali pemahaman mengenai pengelolaan SDM data serta pelayanan sehingga mendukung efektivitas peran administrasi. Adapun alasan pemilihan tempat PKL ini, pemilihan PT Karoten Asia Pasifik dilakukan karena respon perusahaan yang cepat, lokasi yang strategis, dan kesesuaian kegiatan lembaga dengan minat serta bidang studi praktikan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dilaksanakannya praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola administrasi siswa. Yang kedua, menyusun kalender akademik. Yang ketiga, mengelola kearsipan. Adapun manfaat dari PKL ini, itu yang pertama, praktikan dapat mempelajari dan mempraktikkan mekanisme pengelolaan administrasi siswa. Praktikan dapat mempelajari dan mempraktikkan penyusunan kalender akademik. Dan yang ketiga, praktikan dapat mempelajari dan mempraktikkan pengelolaan kearsipan. Tempat pelaksanaan di sini PT Karoten Asia Pasifik yang dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Juli 2023. Lokasi di Pulau Mas, Jakarta Timur. Waktu kerja Senin sampai Sabtu pukul 9.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat. Dengan posisi divisi administrasi. Selanjutnya masuk pada profil perusahaan. PT Karoten Asia Pasifik adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan non-formal dan menaungi Carrot Academy, sebuah pusat pelatihan ilustrasi yang didirikan sejak tahun 2008. Carrot Academy menyediakan program pelatihan bagi siapa saja yang ingin belajar ilustrasi dari dasar hingga tingkat lanjutan. Dengan pendekatan kurikulum kreatif dan sistem belajar hybrid, offline dan online, lembaga ini telah meluluskan lebih dari 8.000 alumni dari berbagai usia. Fokus utamanya adalah mendorong peserta untuk mengembangkan kemampuan visual dan berpikir artistik dan yang aplikatif dalam dunia kreatif. Selanjutnya di sini bisa kita lihat dari struktur organisasi. Di sini ada director dan ada operations department specialist, dan di sini ada administrasi di mana praktikan ditempatkan. Selanjutnya ada finance accounting. Selanjutnya ada customer service officer, ada education support officer, ada data entry, dan art teacher. Bidang kerja. Pada pelaksanaan praktik kerja lapangan, praktikan ditempatkan di divisi administrasi Carrot Academy yang berada di bawah naungan PT Karoten Asia Pasifik. Adapun tugas atau bidang kerja yang diberikan kepada praktikan antara lain
Yang pertama mengelola administrasi siswa, yang kedua menyusun kalender akademik, dan yang ketiga mengelola kearsipan. Pelaksanaan kerja. Yang pertama, mengelola administrasi siswa. Yang dilakukan itu pengecekan kehadiran dilakukan berdasarkan jadwal kelas yang tercantum pada invoice yang sebelumnya dicatat secara manual oleh staf WhatsApp. Jadi di sini staf WhatsApp yang berkomunikasi dengan siswa atau orang tua atau wali siswa, di mana di situ ada percakapan, misalnya siswa atau orang tua siswa mendaftar ke akademi, dan di situ ditentukan jadwal dan biaya yang sesuai dari kelas yang dipilih. Jadi staf WhatsApp bertugas mencatat informasi dari percakapan customer service dengan siswa atau orang tua siswa terkait penjadwalan kelas. Invoice fisik yang sudah disiapkan staf WA diberikan kepada staf lain termasuk praktikan untuk diproses dalam student report 1 dan student report 2. Jadi invoice fisik ini dalam bentuk printan kertas yang mana di situ tercantum jadwal kelas yang akan diambil oleh siswa-siswa. Dan adapun di bagian student report 1, praktikan mencatat kehadiran siswa berdasarkan jadwal pada invoice, memastikan siswa hadir sesuai tanggal dan jam kelas, menandai status kehadiran, hadir, izin, atau tidak hadir. Pencatatan awal dilakukan dalam dokumen fisik. Dan ini berlaku pada siswa yang pada data siswa yang sebelum-sebelumnya dan maupun yang masih baru atau siswa yang masih sementara belajar di Carrot Academy. Jadi di sini ada proses merapikan data yang lama, mengupdate data yang lama, dan juga masukkan data yang baru. Student Report 2 praktikan melakukan verifikasi kedua terhadap data invoice dan Student Report 1. Jadi praktikan di sini bisa mengecek ulang lagi hasil kerja dari Student Report 1, bisa jadi dari pekerjaan sendiri atau pekerjaan rekan kerja. Misalnya karena di sini bagian administrasi Student Report ada beberapa orang. Jadi mengecek akurasi dengan mengecek kembali data-data yang tercantum pada data perusahaan, pada data Carrot Academy. Bisa kita lihat di hari hadirnya apakah dia ada atau tidak, melalui absensi, bisa juga melalui karya yang di input ke arsip Carrot Academy. Jadi siswa juga mengirimkan karya ke Carrot Academy. Dan di Student Report 2 praktikan memperbarui dan memfinalisasi laporan kehadiran dalam dokumen digital. Jadi setelah dari dokumen fisik yang sudah dicek dengan akurat, selanjutnya praktikan itu mengupdate data digital dari Carrot Academy. Selanjutnya, yang kedua, menyusun kalender akademik. Praktikan mencatat setiap perubahan jadwal yang terjadi akibat pembatalan atau penggantian kelas, baik dalam dokumen fisik maupun dokumen digital. Jadi di sini praktikan memberi centang untuk tanggal yang hadir di dokumen fisik, dan setelah itu diupdate pada arsip digital tanggal berapa saja yang masuk. Menganalisis invoice atau catatan dari staf WhatsApp untuk mengidentifikasi kelas yang mengalami perubahan. Jadi staf WhatsApp mencantumkan juga di dokumen fisik bahwa pada tanggal sekian siswa meminta untuk pindah jadwal atau izin, tapi staf WhatsApp tidak punya kewenangan untuk
merapikan data kehadiran siswa. Makanya datanya diserahkan kepada staf administrasi bagian student report. Selanjutnya itu mencatat tanggal atau waktu penggantian yang telah ditetapkan. Seperti yang saya bilang tadi, jadi setelah diketahui tanggal berapa siswa sebenarnya masuk dari tanggal atau tanggal penggantinya nanti kapan, di dokumen fisik praktikan menulis secara fisik tanggal yang seharusnya dia masuk tanggal 7 tapi diganti jadi tanggal 21. Jadi tanggal 7 dicoret lalu ditulis 21. Selanjutnya memastikan bahwa perubahan jadwal sudah dikonfirmasi oleh pihak terkait. Selanjutnya memperbarui seluruh catatan pada dokumen fisik dan digital agar sesuai dengan laporan student report. Jadi misalnya tadi tanggal 7 jadi 21, selanjutnya di arsip digital atau dokumen digital itu praktikan mengupdate juga perubahan tanggalnya, tanggal berapa yang saja yang masuk proses, dan juga kalau tidak hadir itu ditandai juga di dokumen digital. Proses ini dilakukan untuk menjaga ketepatan data kehadiran siswa meskipun terjadi penjadwalan ulang. Selanjutnya yang ketiga, mengelola kearsipan. Praktikan bertugas menyusun karya siswa ke dalam format PowerPoint sebagai bentuk arsip visual dan dokumentasi pembelajaran. Jadi setiap beberapa kelas itu ada seperti ujian di mana siswa diminta untuk menggambar sebuah gambar yang diberikan oleh guru atau art teacher dari Kirat Academy. Jadi di situ siswa harus mencontoh karya visual dari art teacher dan nanti gambarnya difoto oleh siswa dan dikirimkan ke staff customer service, education support. Lalu itu dicek oleh praktikan di student report bahwa ini arsip gambarnya ada atau tidak. Selanjutnya itu mengumpulkan karya siswa dari mentor atau arsip akademi. Oh ya, jadi karya itu juga bisa dikirimkan ke mentor atau art teacher. Mengurutkan karya berdasarkan nama siswa atau kelas. Tempatkan karya ke dalam template PowerPoint yang ditetapkan. Jadi di kearsipan digital sudah ada template yang disediakan. Di situ juga sebenarnya siswa bisa langsung memasukkan ataupun nanti dibantu oleh staff. Memastikan susunan tampilan estetika dan keterbacaan karya tersusun dengan baik. Tugas ini membutuhkan ketelitian agar karya dapat dipresentasikan secara profesional dalam bentuk dokumentasi visual. Kendala yang dihadapi. Yang pertama, yaitu ada kendala dalam proses coaching. Pendampingan tidak berjalan secara terarah. Praktikan lebih banyak dibimbing oleh staf magang dibanding staf tetap. Arahan dari staf magang belum sepenuhnya stabil karena mereka juga masih belajar. Praktikan harus lebih mandiri dalam memahami alur kerja. Yang kedua, kendala dalam komunikasi. Informasi terkait tugas sering berubah dan disampaikan secara kurang konsisten. Praktikan perlu melakukan pengecekan ulang sebelum menyelesaikan tugas. Terbatasnya komunikasi langsung dengan staf tetap memperlambat proses klarifikasi. Kondisi ini berdampak pada lamanya waktu penyelesaian beberapa tugas. Selanjutnya, cara mengatasi kendala. Untuk mengatasi kendala dalam proses coaching, praktikan mengambil inisiatif untuk aktif meminta arahan langsung kepada staf tetap dan manajer operasional, melakukan pengecekan ulang informasi serta membuat catatan alur kerja sebagai pedoman pribadi. Sikap proaktif membantu praktikan tetap produktif meskipun pendampingan belum terarah.
Tindakan ini sejalan dengan pandangan yang menjelaskan bahwa kepribadian proaktif meningkatkan kinerja karena individu berusaha mencari cara terbaik untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, mengatasi kendala dalam komunikasi. Praktikan melakukan klarifikasi rutin setiap menerima instruksi, terutama jika terjadi perubahan informasi. Menggunakan grup WhatsApp divisi sebagai media komunikasi tertulis untuk mempercepat verifikasi. Menyusun catatan kerja pribadi agar alur tugas lebih mudah dipahami dan mengurangi risiko kekeliruan. Dan langkah ini mendukung terciptanya komunikasi internal yang lebih jelas sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Selanjutnya, ada kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama, aspek coaching. Teori menyatakan bahwa coaching yang efektif harus terarah, sistematis, dan berkesinambungan. Menurut Zahri dan M tahun 2024. Dalam praktik PKL, coaching belum terstruktur. Instruksi lebih banyak disampaikan secara lisan dan sering berubah tanpa pedoman tertulis. Pendampingan dari staf tetap terbatas sehingga proses pembelajaran kurang terarah. Terjadi kesenjangan antara teori coaching ideal dan pelaksanaan coaching di lapangan. Selanjutnya, aspek komunikasi. Teori menekankan bahwa komunikasi internal yang jelas dan konsisten penting untuk meminimalkan kesalahan dan mendukung tujuan organisasi. Menurut Putri et al. Tahun 2024. Di lapangan, informasi tugas sering tidak konsisten. Instruksi berubah tanpa dokumentasi, dan komunikasi langsung dengan staf tetap terbatas. Kondisi ini memperlambat proses klarifikasi dan meningkatkan potensi miskomunikasi. Jadi bisa disimpulkan terdapat kesenjangan antara teori coaching dan komunikasi dengan pelaksanaannya dalam praktik kerja lapangan yang berdampak pada efektivitas pembelajaran dan ketepatan pekerjaan administrasi. Selanjutnya, kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan di PT Karoten Asia Pasifik atau Carrot Academy, praktikan memberikan kontribusi pada beberapa kegiatan administratif yang mendukung kelancaran operasional lembaga, khususnya di bidang pengelolaan data siswa dan dokumentasi kegiatan. Adapun kontribusi yang telah diberikan antara lain yang pertama, kearsipan perusahaan menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah ditelusuri. Yang kedua, keakuratan data administratif dan akademik perusahaan meningkat. Dan kita tutup dengan kesimpulan. Yang pertama, praktikkan melaksanakan tugas administratif seperti pengelolaan data kehadiran siswa melalui student report 1 dan 2, penyesuaian kalender akademik, serta penyusunan arsip karya siswa secara fisik maupun digital. Praktikan dapat beradaptasi dengan pola kerja yang ada, termasuk menyesuaikan diri dalam situasi arahan yang bersifat lisan dan minimnya pedoman kerja tertulis. Praktikan mengembangkan kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan staf magang maupun staf tetap, terutama dalam memastikan keakuratan tugas penyelesaian pekerjaan harian. Dan praktikan berkontribusi pada peningkatan kerapian dan keteraturan kearsipan serta membantu menjaga ketepatan data administratif yang dibutuhkan oleh operasional lembaga. Sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.